Savannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat. Nah, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, boleh pimpin doanya ya nak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu semua, apakah tugas minggu lalu udah selesai semua? Udah dikumpul di meja ibu? Sudah ya? Nah, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu ingin mengabsensi anak-anak ibu terlebih dahulu. Adakah anak-anak ibu yang tidak hadir? Putri, kenapa? Sakit? Ada suratnya? Oh iya, nanti ibu baca ya. Nah, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, anak-anak ibu diharapkan mampu menjelaskan atau melakukan operasi hitung yang berkaitan dengan bilangan bulat dan mengaitkannya terhadap sifat-sifat operasi perhitungan bilangan bulat. Nah, anak ibu nanti mampu mengerjakan soal yang ibu berikan. Ada yang tahu hari ini kita belajar mengenai apa? Ya benar, hari ini kita belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, baik. Dari operasi hitung bilangan bulat, apakah anak-anak ibu tahu apa saja operasi hitung pada bilangan bulat? Ya, yang pertama kita akan mempelajari penjumlahan. Nah, baik. Sebelum kita masuk kepada sifat-sifatnya, ibu ingin memberi soal terlebih dahulu. Nah, 5 ditambah 11 sama dengan 16. Paham ya? Nah, adapun sifat-sifat operasi hitung penjumlahan. Yang pertama, itu sifat asosiatif. Atau pengelompokan. Masih ada yang ingat apa itu sifat asosiatif? Bagaimana bentuknya? Bentuk umumnya yaitu A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Contohnya, lima ditambah 2 ditambah 4 dalam kurung sama dengan 5 ditambah 2 ditambah 4. Nah, 5 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 6. 5 ditambah 2, 7 ditambah 4. 5 ditambah 6 sama dengan 11 dan 7 ditambah 4 sama dengan 11. Sama ya hasilnya. Kemudian
sifat komutatif. Atau pertukaran. Bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umumnya ialah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, tiga ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 3. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 6 ditambah 3 yaitu 9. Berarti sama ya. Selanjutnya unsur identitas. Bentuk umumnya, jika A, bilangan bulat A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah bilangan A akan menghasilkan A. Identitasnya sendiri. Baik, contohnya sebelas ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 11. Hasilnya yaitu 11. Maka dia akan menghasilkan identitasnya. Identitasnya kan bilangan bulatnya yaitu 11 dan hasilnya akan 11. Kemudian mempunyai inverse. Yang keempat, inverse atau lawan. Bentuk umumnya, bilangan bulat A ditambah bilangan bulat negatif sama dengan bilangan bulat negatif A ditambah bilangan bulat A akan menghasilkan 0. Contohnya, ada yang bisa memberi contoh? Baik, 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah 2, hasilnya akan 0. Paham ya? Nah, ada yang harus kalian ingat. Apabila bilangan positif ditambah bilangan positif, hasilnya akan menjadi bilangan positif. Apabila bilangan positif ditambah bilangan negatif, hasilnya kemungkinan ada 2, bisa positif dan bisa negatif. Sedangkan bilangan negatif ditambah bilangan negatif, hasilnya akan negatif. Apakah dari penjelasan tentang operasi penjumlahan bilangan bulat ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Oke, kita lanjut kepada operasi pengurangan. Operasi kedua yaitu pengurangan. Nah, apa saja sifat-sifat pengurangan? Yang pertama,
sembarang bilangan berlaku yang pertama, A dikurang B sama dengan A ditambah min B. Contohnya, dua puluh empat dikurang 4 sama dengan 24 ditambah negatif 4. 24 dikurang 4 itu hasilnya 20. 24 ditambah negatif 4, dia punya uang 24 dan dia punya hutang 4. Jadi apabila ia membayarkan hutangnya 4, maka uangnya akan bersisa 20. Nah, yang kedua, jika A dikurang min B sama dengan A tambah B. Contohnya, empat puluh satu dikurang min 6 sama dengan A ditambah B. A-nya 41 dan B-nya itu adalah 6. Apabila negatif ketemu negatif, itu akan menjadi tambah. Berarti 41 ditambah 6 sama dengan 47, dan 41 ditambah 6 yaitu 47. Selanjutnya, negatif A dikurang negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Contohnya, Bu. Nah, contohnya negatif 13 dikurang negatif 10 sama dengan negatif 13 ditambah 10. Negatif 13 dikurang negatif 10, apabila negatif bertemu dengan negatif, dia akan menjadi tambah. Berarti negatif 13 ditambah 10, dia punya utang 13 dan dia punya uang 10. Kemudian ia membayarkan uangnya kepada hutangnya. Karena hutangnya di sini lebih besar, maka dia akan memiliki hutang. Berapa sisa hutang yang telah dibayarnya? Berapa sisanya? Sisanya adalah 3 min 3. Yang berikutnya, pengurangan dengan bilangan 0. Pengurangan pada bilangan 0 itu akan membentuk dua bentuk umum. Yang pertama, jika A dikurang 0 itu akan menjadi A. Dan jika 0 dikurang A itu akan menghasilkan negatif A. Contohnya, 7 dikurang 0 itu
menjadi 7. Yang kedua, 0 dikurang 7 hasilnya min 7. Baik, karena anak-anak ibu telah memahami tentang operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pembagian dan perkalian. Yang ketiga, adapun operasi bilangan bulat, yang ketiga yaitu perkalian. Apa saja sifat-sifat perkalian? Yang pertama, sifat asosiatif. Atau pengelompokan. Bentuk umumnya A dikali B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Contohnya, lima dikali 5 dikali buka kurung 6 dikali 7 tutup kurung sama dengan buka kurung 5 dikali 6 tutup kurung dikali 7. 5 dikali 6 dikali 7 35. 5 dikali 6 itu 30 dikali 7. 5 dikali 35 210. 30 dikali 7 210. Yang berikutnya komutatif, yaitu pertukaran. Bentuk umumnya A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, tiga puluh dikali 3 sama dengan 3 dikali 30. 30 dikali 3 berapa, nak? 90. 3 dikali 30 90 juga ya. Nah, berikutnya sifat yang ketiga, distributif atau penyebaran. Bagaimana bentuk umumnya? A dikali dalam kurung B ditambah C sama artinya A dalam kurung A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya, lima dikali 6 ditambah 4 sama dengan 5 dikali 6 ditambah 5 dikali 4. Di sini 5 dikali 6 ditambah 4 sama dengan 10. 5 dikali 6 berapa, nak? 30. 5 dikali 4 20. 5 dikali 10
50 dan 30 ditambah 20, 50. Yang berikutnya, sifat yang berikutnya yaitu sifat keempat. Perkalian dengan bilangan 0. Bentuk umumnya A dikali 0 sama dengan 0. Karena bilangan bulat apa saja yang dikalikan dengan 0, maka ia akan menjadi, hasilnya akan menjadi 0 juga. Contohnya, 3 dikali 0 sama dengan 0. Nah, yang harus kalian ingat, yang pertama, bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif itu akan menghasilkan bilangan bulat positif. Berikutnya, bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat negatif itu akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan negatif. Sedangkan bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif hasilnya akan menjadi bilangan bulat positif. Dari operasi hitung perkalian, apakah masih ada yang ragu atau masih belum paham? Lanjut saja. Baik ya, kita lanjut saja. Sepertinya anak-anak ibu mengerti. Karena anak-anak ibu telah memahami operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembagian. Yang pertama, apabila positif dibagi positif itu akan hasilnya positif. Contohnya itu 8 dibagi 4 hasilnya akan positif 2. Sedangkan positif dibagi negatif hasilnya akan negatif. 8 dibagi negatif 4 hasilnya akan negatif 2. Nah, negatif dibagi positif hasilnya akan negatif. Negatif 8 dibagi positif 4 hasilnya negatif 2. Dan negatif dibagi negatif hasilnya positif. Negatif 8 dibagi negatif 4 hasilnya 2. Yang selanjutnya yaitu urutan penyelesaian operasi campuran bilangan bulat. Yang pertama, apabila terdapat pada soal ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perbagian, hal yang harus anak-anak ibu perhatikan. Yang pertama, hitunglah angka yang terdapat di dalam kurung. Yang kedua, itulah bentuk eksponen atau pangkat. Yang ketiga, apabila perkalian dan pembagian dihitung dari kiri ke kanan. Dan apabila terdapat penjumlahan dan pengurangan, maka pengerjaannya dari kiri dan hingga ke kanan. Contohnya, 12 dikali dalam kurung 15 ditambah negatif 10 kurung dibagi negatif 6 dikurang dikurang 14. Yang pertama kita lakukan yaitu menghitung yang ada di dalam kurung. Yang pertama dan yang kedua. 15 ditambah negatif 10 itu menjadi 5, positif 5. Negatif 6 dikurang 14 itu menjadi negatif
20. Nah, terdapat perkalian dan pembagian. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Perhatikan pada poin ketiga, apabila terdapat perkalian dan pembagian, dikerjakan dari kiri ke kanan. Sehingga 12 dikali 5 itu 60 dibagi negatif 20. Positif dibagi negatif itu hasilnya negatif. 60 dibagi 20 itu 3. Ada yang masih kurang mengerti? Sepertinya anak-anak ibu telah memahami operasi hitung pada bilangan bulat seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka ibu akan memberi soal kepada anak-anak ibu. Soalnya itu berupa 2. Yang pertama itu pemecahan masalah dan latihan, yang mana pemecahan masalah ini dikerjakan secara berkelompok dan latihan itu dikerjakan secara individu. Setiap satu kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa. Dipersilahkan kepada anak-anak ibu memilih kelompoknya. Nanti ibu akan memberikan LKPD-nya. Baik, kepada anak-anak ibu, perhatikan lembar kerja peserta didik yang telah ibu berikan. Di halaman pertama, jangan lupa untuk mengisi identitas diri kalian. Pada halaman kedua, ibu menyajikan 2 masalah yang akan kalian bahas secara kelompok dan ikuti langkah-langkah yang telah ibu berikan pada LKPD. Dan pada halaman 7 terdapat latihan, yang mana soal latihan ini merupakan soal yang kalian kerjakan secara individu. Jika ada yang kurang jelas atau tidak mengerti dari LKPD yang ibu berikan, kalian boleh bertanya kepada ibu. Sepertinya waktu kita sudah habis dan masih banyak yang ibu lihat anak-anak ibu yang belum selesai mengerjakan latihan yang ibu berikan. Sehingga latihan tersebut dibawa pulang sebagai tugas di rumah dan dikumpulkan minggu depan pertemuan selanjutnya ya nak ya. Dan ibu harap semuanya mengumpulkan tepat waktu dan tidak ada yang terlambat. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat kepada anak-anak ibu semua. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.